Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, kami dari PR20, saya Venita Simbolon, dan per saya Posman Sitinjak. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan praktikum pemrograman visual, di mana ada 4 soal. Pada soal pertama, kami akan melakukan penjabaran flowchart mengenai analisis data sensor lingkungan dengan validasi ketat. Jadi, pada narasinya disebutkan sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor dengan suhu derajat Celcius, namun banyak kemungkinan data korup. Jadi, tugas yang akan kami laksanakan yang pertama yaitu membaca cepat 30 data suhu ke dalam array. Yang kedua, validasinya, di mana yang pertama suhu harus dalam range min 50 sampai 150, dan yang kedua, input bukan angka atau invalid. Kemudian yang ketiga, kami akan menghitung nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum. Kemudian yang keempat, jika satu saja data invalid, maka akan ditampilkan pesan error dan program akan dihentikan. Kemudian prototipe fungsi wajibnya yang pertama yaitu integer validate atau float value. Kemudian float get average atau float ARR integer n. Kemudian float get underscore min, float ARR integer n. Yang ketiga, float get underscore max, kemudian atau float ARR integer n. Kemudian akan kami masukkan contoh input yang ada pada soal. Kami akan menjabarkan flowchart kami. Oke, di sini kami membuat pertama yaitu real dengan variabel namanya itu data. Dia variable names-nya data, type-nya ada yaitu real, dan kami menggunakan array yaitu array-nya 30 agar menampung jumlahnya 30. Lalu kami membuat declare integer i, lalu kami juga membuat declare real input val, lalu kami juga membuat declare boolean is valid, tipenya boolean, lalu kami juga membuat assign is valid sama dengan true. Lalu kami membuat juga outputnya yang berisikan masukkan 30 data suhu. Lalu di sini kami membuat loopingan menggunakan loopingan for. Variabelnya kami buat i karena tadi kami telah membuatnya integer i. Start value-nya dari 0 sampai 29 karena 0 dihitung dari 0 jadinya 30. Selanjutnya jika dia next, kami membuat input yaitu input val. Lalu setelah di input kami membuatlah percabangan atau branching yang berisikan validate dalam kurung input false sama dengan 0, dan jika dia true, outputnya akan menunjukkan error data sensor tidak valid, dan dia akan membuat assign is valid sama dengan false, lalu membuat assign lagi yaitu i sama dengan 30, dan jika dia false, data i sama dengan input val. Lalu dia kembali lagi ke loopingan for ini, lalu kami membuat lagi percabangan yaitu dengan yang kami buat is valid. Lalu true-nya kami membuat output yaitu rata-rata dan get average data, 30. Lalu kami buat lagi juga output minimum dan get min data, 30. Lalu kami buat juga output maksimum dan get max data 30 rn. Lalu di sini kami buat fungsinya tadi yang seperti di soal yaitu ini get average. Di sini kami membuat fungsi yang pertama yaitu fungsi name-nya yaitu get average dengan parameter real array arr, lalu parameter yang satu lagi integer n, dan return type-nya kami buat real, return variable-nya avg. Selanjutnya kami membuat declare yaitu declare real avg, lalu declare real sum, lalu declare integer i, sum sama dengan 0. Lalu kami buatlah lagi loopingan yaitu menggunakan loopingan for variable i, start value-nya 0 sampai n kurang 1. Lalu jika dia next, sum kami buat assign sum sama dengan sum tambah array i. Lalu dia turun ke bawah, kami buat assign lagi yaitu average sama dengan sum dibagi n, lalu return real avg. Lalu fungsi yang ketiga get max, real array integer n, real max val, lalu kami buat integer i, max val arr 0,
declare, kami buat loopingan lagi, yaitu i start value-nya 1, end value-nya n kurang 1. Lalu jika dia next, kami buat percabangan yaitu arr array lebih besar daripada max val, dan jika dia true kami membuat assign yaitu max val sama dengan arr array. Lalu return rel max x val. Get min kami buat juga real array arr integer n untuk parameternya. Declare read min val integer i min val, assign min val arr array 0, membuat loopingan for i start value-nya 1, end value-nya n kurang 1. Lalu kami percabangan lagi yaitu arr array i lebih kecil sama dengan lebih kecil daripada min val true, assign-nya min val sama dengan arr array i. Lalu satu lagi fungsinya yaitu validate. Di sini kami membuat namanya fungsinya validate dan parameternya real value. Di sini kami buat declare integer result, lalu kami buat percabangan value lebih besar sama dengan min 50 dan value lebih kecil sama dengan 150. Dan jika dia true, resultnya yaitu 1, dan jika dia false, resultnya yaitu 0, dan return integer result. Selanjutnya kami akan mengerjakan yang nomor 2. Iya. Jadi kami akan merannya pada soal yang ada di soal yang diberikan. Jadi kami akan menginput beberapa data. Yang pertama yaitu 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13, 100, 110, 90, 80, 75, 65, 55, 45, 35, dan 25. Jadi dari ke-30 data tersebut akan dihasilkan output di mana rata-rata sama dengan 38,66 dan nilai minimumnya 7, kemudian nilai maksimumnya 110. Itulah penjabaran kami mengenai tugas kami yang pertama. Kami akan melanjutkan dengan tugas yang kedua. Pada tugas yang kedua kami akan menjabarkan sistem booking ruangan lab dengan array dan validasi, di mana pada narasinya program pemesanan ruang lab menggunakan array untuk menyimpan jadwal 24 jam per hari dengan indeks 0 sampai 23. Tugas yang akan kami lakukan yang pertama membaca jumlah booking n. Yang kedua, untuk setiap booking user akan memasukkan jam dari jam 0 sampai jam 23. Kemudian nama pemesan. Kemudian yang ketiga yaitu validasi, di mana jam di luar range akan menampilkan output tolak, kemudian slot sudah di booking tolak. Kemudian yang keempat, data valid disimpan ke array of struct. Strukturnya struct booking, integer hour, char name, array 50. Fungsi wajibnya integer is valid hour atau integer hour. Kemudian integer is duplicate, struct booking are integer n, integer hour. Kemudian kami akan menjelaskan flowchart yang telah kami buat. Yang pertama, kami mendeclare array hours,
dengan indeks 24. Kemudian kami mendeclare names dengan tipe data strings dengan indeks 24. Kemudian kami declare integer n. Kemudian kami mendeclare integer i untuk looping. Kemudian kami declare integer input hour. Kemudian integer valid count. Kemudian integer input name dengan tipe data string. Kemudian integer is validation dengan tipe data boolean. Kemudian kami declare isDup dengan tipe data boolean. Kami menambahkan assignment dengan isi valid count sama dengan 0. Kemudian kami menambahkan output, di mana pada outputnya nanti akan berisi masukkan jumlah booking n. Kemudian akan diminta nanti input n dari user. Jadi kami buatlah input n. Kemudian kami membuat loopingan atau perulangan dengan variabel i 1 to n. Pada bagian next kami akan menambahkan output. Isi outputnya output data ke strip dan i dan masukkan jumlah jam, yaitu yang tadi 0 sampai 23. Kemudian kami menginput input hour. Kemudian kami bikin lagi output dengan isi masukkan nama pemesan dan ditambahkan lagi input dengan isi input name. Kemudian kami akan memanggil fungsi validasinya. Kami membuat terlebih dahulu assignment is validation sama dengan is valid hour atau input hour. Kami membuat percabangan atau branching dengan isi is validation. Jika pernyataan tersebut bernilai salah, maka akan dimunculkan output booking gagal atau -2 jam tidak valid. Ketika pernyataan bernilai true, maka akan dicek duplikasi hanya jika jam valid. Jadi dibuatlah assignment isDup sama dengan is duplicate atau hour, valid count, input hour. Kemudian di bawahnya kami bikin branchingan kembali dengan isi isDup. Jika pernyataan bernilai true, maka output booking gagal jam sudah terisi. Jika dia bernilai false, maka akan disimpan ke array paralel. Jadi akan dibuat assignment dengan isi hours, array valid count sama dengan input hour. Akan dilanjut dengan assignment names, array valid count sama dengan input name. Kemudian assignment dengan isi valid count sama dengan valid count ditambah 1. Setelah semuanya selesai akan dibuat output. Jadi isi outputnya booking berhasil dan akan ditampilkan input hour dan input name-nya. Kemudian kami membuat dua function. Yang pertama yaitu isDuplicate dengan parameter integer array arr, kemudian integer n dan integer h dengan return variable status dan tipe datanya boolean. Kami akan mendeclare boolean dengan isinya status. Kemudian kami akan mendeclare variabel k dengan tipe data integer. Kemudian kami menambahkan assignment dengan isi status sama dengan false. Kemudian kami membuat loop untuk mencek duplikatnya. Jadi isi loopnya sama dengan variabel k yang tadi sama dengan 0 to n dikurang 1. Pada bagian next kami akan menambahkan branching, di mana isinya arr dengan array index k sama dengan h. Jika pernyataan tersebut bernilai true, maka akan dimunculkan assignment status sama dengan true. Dan yang terakhir yaitu nanti akan dipanggil return boolean status. Pada function yang kedua yaitu is valid hour dengan parameter integer h. Kami menambahkan declare dengan tipe data boolean dan isinya status. Di bawahnya kami membuat branching dengan isi h lebih besar sama dengan 0 dan h lebih kecil sama dengan 23. Jika pernyataan bernilai true, maka kami membuat assignment dengan isi status sama dengan true. Dan jika pernyataan bernilai salah, kami membuat assignment dengan isi status sama dengan false dan nanti akan di return boolean status. Kemudian kami akan merankan input yang dinyatakan pada soal yang diberikan. Kami akan menginput 3 jumlah booking. Kami akan memasukkan jamnya 10 dan memasukkan nama pemesannya yaitu Andi.
Kemudian akan muncul outputnya booking berhasil dengan jam 10, nama pemesannya Andi. Kami akan memasukkan data yang kedua. Kami memasukkan jamnya, yaitu jam 10, nama pemesannya Budi. Akan muncul output bookingnya gagal, jamnya sudah terisi. Kami akan memasukkan data yang ketiga dengan jam 25, nama pemesannya Susi. Muncullah output bookingnya gagal, jam tidak valid karena yang dimasukkan yaitu jam 25, sedangkan jam yang diminta yaitu 0 sampai 23. Begitulah penjabaran kami mengenai soal yang kedua. Sekarang kami akan menjelaskan penjabaran flowchart kami pada soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, kami akan membuat flowchart mengenai sistem kompresi array atau run length encoding. Dengan narasi implementasi kompresi array integer menggunakan run length encoding atau RLE. Tugas yang akan kami lakukan yang pertama yaitu membaca array integer. Yang ketiga, validasinya tidak boleh kosong dan integer dalam range min 1000 sampai 1000. Yang keempat yaitu output dalam format value count. Fungsi wajibnya yaitu integer validate atau integer value. Kemudian void compress atau integer arr, integer n. Yang di bawah adalah contoh input yang akan kami masukkan. Kami akan menjabarkannya pada flowchart yang kami buat. Soal nomor 3. Oke, inilah tampilan program kami nomor 3. Di sini kami membuat integer membuat declare dengan variabel n, i, dan val. Type-nya integer. Selanjutnya, kami membuat output, yaitu yang berisikan masukkan jumlah data n. Lalu kami buat input n untuk memasukkan inputannya. Lalu kami buat output masukkan nilai array. Lalu di sini kami buat loopingan, yaitu loopingan for dengan variabel i, start value-nya 0 sampai n kurang 1 dan direction increasing. Lalu jika dia next, dia akan menginputkan val. Lalu kami buatlah percabangan atau branching, yaitu validate val dan kurung val. Jika dia true, dia akan membuat assign data arr array i sama dengan val. Dan jika dia false, outputnya kami akan memunculkan error integer harus minus 1000 sampai dengan 1000. Lalu di sini kami buat break. Lalu di sini kami juga membuat call dengan compress data arr, n. Selanjutnya di sini kami membuat function. Function yang pertama yaitu compress. Ini fungsinya namanya compress dan parameternya integer array arr, integer n, return type-nya none. Lalu kami membuat declare, yaitu integer i, count, current val. Lalu kami membuat branching, yaitu n lebih besar sama dengan 0. Jika dia true, assign-nya yaitu current val sama dengan arr 0. Lalu kami buat assign lagi, yaitu count sama dengan 1. Lalu kami buat loopingan, yaitu i sama dengan 1, yaitu loopingan for dengan variabel i, start value-nya 1 sampai n value-nya n kurangi 1. Dan jika dia next, kami buat percabangan lagi, yaitu RRI sama dengan current val true. Jika dia true, dia akan membuat assign count sama dengan count tambah 1. Dan jika dia false, output current val dan tanda petik dan count outputnya. Lalu kami buat assign current val sama dengan arr array, lalu assign count sama dengan 1. Lalu dia kembali ke sini, lalu kami buatlah output current val dan count. Dan jika dia false, langsung end. Selanjutnya function yang kedua yaitu validate. Di validate ini kami membuat parameter yaitu integer val dengan return type boolean dan return variabelnya valid. Lalu di sini kami buat integer boolean valid. Lalu kami buat branching, yaitu val lebih besar sama dengan minus 1000 dan val lebih kecil sama dengan 1000. Jika dia true, valid sama dengan true, dan jika dia false, valid sama dengan false. Lalu return boolean valid.
Di sini saya akan menjalankan program nomor 3 ini. Di sini kita lihat soalnya. Pada soal nomor 3 ini contoh inputnya, masukkan jumlah contoh input, masukkan jumlah data n 9, masukkan nilai array, yaitu yang ini 5 lalu min 2 lalu 10 lalu outputnya akan muncul, yaitu 53 min 2, 2, 10 dan 4, yang berarti program ini sudah sesuai dengan outputnya. Selanjutnya kami akan menunjukkan mengerjakan soal nomor 4. Pada soal nomor 4, manajemen ring buffer untuk data suhu. Ring buffer ukuran tetap 10 elemen untuk data suhu terbaru. Tugas yang pertama, terima input suhu berulang. Tugas yang kedua, setiap input masukkan ke buffer, jika penuh geser elemen lama keluar. Dan tugas yang ketiga, validasi, yaitu range suhu 0 sampai 100. Dan tugas yang keempat, setelah setiap input tampilkan buffer plus rata-rata. Fungsi wajibnya yaitu void add float buffer int dikali count int value, float get underscore average float buffer int count. Ini adalah contoh inputnya yang akan dijalankan pada soal nanti. Lalu inilah algoritmnya. Kami akan menjelaskan flowchart yang kami buat. Yang pertama, kami mendeclare buffer dengan tipe data real dengan array indeksnya 10. Kemudian kami mendeclare count dengan tipe data integer. Kemudian kami declare input suhu dengan tipe data real. Kemudian kami input running dengan tipe data boolean. Kami lanjutkan dengan membuat assignment count sama dengan 10. Kemudian count sama dengan 0. Kemudian kami bikin assignment running sama dengan true. Dan kami munculkan output, masukkan suhu atau input lebih kecil 0 atau lebih besar sama dengan 0 akan dianggap error, 100 akan dianggap error tapi program lanjut. Inputnya min 999 untuk stop. Kemudian kami membuat perulangan dengan for while. Isinya running. Jika dia bernilai true, maka kami akan membuat input nilai suhunya. Di bawahnya kami membuat branching dengan isi input suhu sama dengan min 999. Jika pernyataan bernilai benar, maka kami menambahkan running sama dengan false. Jika pernyataan bernilai salah, kami akan menambahkan kembali branching dengan isi input suhu lebih besar sama dengan 0 dan input suhu lebih kecil sama dengan true. Jika pernyataan tersebut bernilai benar, maka kami menambahkan assignment count sama dengan add atau buffer count input suhu. Kemudian kami akan munculkan output rata-rata buffer saat ini dan get average buffer count. Ketika pernyataan bernilai false, kami membuat output error suhu di luar range. Kami membuat dua function. Yang pertama yaitu function add atau real array buff dengan parameter real array buff, integer cnt dan real validation. Kemudian kami mendeclare new count dan variable i dengan tipe data integer. Di bawahnya kami membuat branching dengan cnt lebih kecil dari 10. Ketika dia true, maka buff array dengan indeks cnt sama dengan false. Dan di bawahnya kami buat assignment new count sama dengan cnt tambah 1. Jika dia bernilai false, kami akan menggeser buffer. Kami akan membuat loopingan dengan variable i sama dengan 0 to 8. Pada bagian next, kami menambahkan assignment di mana buff array dengan indeks i sama dengan buff dengan array indeksnya i tambah 1. Kemudian pada alur down, kami membuat assignment dengan isi buff array dengan indeks 9 sama dengan false. Kemudian assignment new count sama dengan 10. Kemudian return integer new count. Kemudian pada function yang kedua, kami membuat function get average
dengan parameter real array buff dan integer CNT. Di bawahnya kami membuat declare average dan sum dengan tipe data real. Kemudian kami mendeclare variabel i dengan tipe data integer. Dan kemudian kami men-assignkan sum sama dengan 0. Di bawahnya kami membuat branching CNT sama dengan 0. Ketika pernyataan bernilai true, average-nya sama dengan 0 dengan assignment. Kemudian ketika dia false, kami membuat loopingan di mana variabel i sama dengan 0 to CNT kurang di 1. Pada bagian next, dia akan dijumlahkan dengan assignment sum sama dengan sum ditambah buff array dengan indeks i. Kemudian pada bagian done, kami mau menambahkan assignment average sama dengan sum per CNT, dan kemudian nanti akan di return real average. Kemudian kami akan merankan contoh soal yang dinyatakan pada soal yang diberikan. Kami akan menginput beberapa suhu. Yang pertama yaitu 15, 20, 25, 30, 110, dan 40. Kemudian muncullah dia rata-rata nilai buffernya 26. Udah. Selanjutnya kami akan pada soal nomor 5, yaitu soal 5 ya, validasi form pendaftaran dengan array error collector. Narasinya, simulasi form pendaftaran, semua error disimpan di dalam array string 2D. Input, nama, umur, string harus dikonversi. Email, validasi, nama minimal 3 karakter, umur bilangan bulat 17-65, email mengandung dan titik. Jika ada error, tampilkan semua error dan hentikan. Fungsi wajibnya yaitu int validates underscore name, char name, invite validates char str, integer valid underscore email, char email. Lalu ini adalah contoh input yang akan kami coba nanti pada program kami. Kami akan masuk ke soal yang kelima. Ini adalah tampilan algoritma kami pada soal yang kelima. Ini di sini kami membuat declare yaitu string name age, yaitu name age str email dengan type-nya string. Lalu kami buat variable names error list dengan type string dengan array 3. Selanjutnya kami buat declare yaitu integer r count i. Selanjutnya kami buat assign yaitu r count sama dengan 0. Lalu kami buatlah output yaitu yang berisikan masukkan nama. Lalu kami buat inputnya yaitu input name. Lalu kami buat output lagi yaitu masukkan umur dengan string. Input age str string untuk menginput umurnya. Output masukkan email. Lalu kami buat input emailnya. Lalu di sini kami buat percabangan atau branching yaitu yang berisikan len dalam kurung name lebih kecil sama dengan 3, lebih kecil daripada 3. Jika dia true, kami membuat assign yaitu error list r count sama dengan minimum nama minimal 3 karakter. Lalu kami assign r count tambah 1. Lalu kami buatlah ke bawah percabangan lagi yaitu validate age dalam kurung age str yaitu age string sama dengan false. Jika dia true, kami membuat assign yaitu error list dalam r count sama dengan min umur harus berupa angka 17-65. Lalu kami buat assign lagi r count sama dengan r count tambah 1. Validate emailnya email sama dengan false. Jika dia true, error list count sama dengan min email tidak valid harus ada dan titik. Lalu kami assign lagi r count sama dengan r count tambah 1. Lalu jika dia sudah true, lalu kami buat lagi percabangan yaitu r count lebih besar daripada 0. Jika dia true,
kami membuat yaitu outputnya error, dan kami membuat loopingan yaitu loopingan for dengan variabel i, state value-nya 0 dan end value-nya rcount 1 dengan direction increasing. Lalu jika dia next, kami buatlah output error list array i. Lalu jika dia false, kami membuat output yaitu pendaftaran berhasil. Lalu kami membuat fungsi yaitu yang fungsi pertama validate age dan validate email. Pada validate age kami membuat parameter yaitu string s dengan return type boolean dan return variabelnya valid. Lalu kami membuat declare boolean valid, integer age val. Lalu di sini asumsi versi berhasil di logarithm sulit check is nomor tanpa trace gets. Lalu kami assign lah x val sama dengan to integer s. Lalu kami buat branching yaitu x val lebih besar sama dengan 17 dan x val lebih kecil sama dengan 65. Jika dia true, kami buat assign valid sama dengan true. Jika dia false, kami buat valid sama dengan false. Lalu returnnya return boolean valid. Lalu fungsi yang kedua validate email dengan parameter string s. Di sini kami membuat string s dan juga return type-nya boolean dan return value-nya valid. Di sini kami buat declare boolean valid hash dot integer i. Lalu kami buat assign hash at sama dengan false, hash dot sama dengan false. Lalu kami buat loopingan yaitu i sama dengan 0 to len dan kurang s kurang 1. Loopingan for. Lalu kami next membuat branching yaitu jika dia true yang berisikan char dalam kurung s, i sama dengan add. Jika true dia hst nya true. Lalu kami buat percabangan lagi yaitu char dalam kurung s, i sama dengan titik. Jika dia true dia hastnya yaitu true. Lalu kembali lagi ke atas, dan jika sesuai dia akan masuk lagi percabangan yaitu hash at dan hash dot. Jika dia true kami membuat valid sama dengan true, dan jika dia false kami membuat valid sama dengan false. Lalu return boolean valid. Di sini kami akan menjalankan program yang nomor 5. Pada soal yang masukkan namanya inputkan aja Andi. Lalu masukkan umur si Andi 19. Masukkan emailnya andi.gmail.com. Lalu kita enter. Nah, dapat kita lihat di sini outputnya sama yaitu error sama dengan email tidak valid, harus ada a dan titik. Karena di sini kenapa tidak ada yang ini nama minimal 3 karakter, karena saya masukkan ini sudah sesuai minimal lebih dari 3 karakter. Kalau dicoba ulang, kita inputkan a, umurnya 19, andi.gmail.com. Nah, sesuai dengan outputnya yaitu nama minimal 3 karakter dan email tidak valid, harus ada add dan titik. Jadi itu adalah penjabaran logaritma kami nomor 5. Jadi pada tugas ini kami sudah menyelesaikan 5 soal ini dan telah kami jabarkan isinya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata dalam pembuatan video ini, kami mohon yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak.